Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecep Ali Pramuja. Saya dari kelas MA 24B01. Pada video kali ini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi, Peran Strategis Pemimpin dalam Membangun Budaya Lean yang Mengintegrasikan Kualitas, Persediaan, dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Esai ini membahas tentang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan transformasional menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan Lean di dalam operasi perusahaan. Sebagai pendahuluan, di era kompetisi bisnis yang makin intens, di mana efektivitas operasional menjadikan fondasi keberlangsungan, bentuk kepemimpinan yang unggul seringkali membedakan perusahaan yang progresif dan yang statis. Bayangkan sebuah lokasi produksi yang sebelumnya dipenuhi oleh limbah operasional dan keterlambatan, namun berkat penerapan filosofi Lean bertransformasi menjadi entitas yang ramping dan reaktif. Ide Lean yang berasal dari sistem produksi Toyota menitik beratkan pada penghapusan elemen tidak bernilai untuk meningkatkan manfaat bagi pelanggan. Namun, di balik pencapaian tersebut, kontribusi kepemimpinan transformasional yang memicu inovasi, motivasi, dan evolusi memegang peranan kunci dalam menyatukan elemen seperti standar produk, pengaturan persediaan, dan penguatan sumber daya manusia. Walaupun sejumlah organisasi telah merangkul prinsip Lean, ada celah substansial dalam implementasinya. Banyak perusahaan tidak berhasil mencapai hasil optimal karena pemimpinnya tidak mampu menumbuhkan budaya yang mendukung penggabungan holistik antara standar produk, persediaan, dan penguatan sumber daya manusia. Misalnya, fokus berlebih pada pengurangan persediaan tanpa memikirkan standar produk bisa menyebabkan barang yang bermasalah. Sedangkan pengabaian terhadap pemberdayaan staf dapat menghambat inovasi dan semangat. Celah ini menandakan bahwa model kepemimpinan tradisional yang bergantung pada kontrol hierarki tidak memadai untuk mengelola kompleksitas operasi modern yang memerlukan kerjasama dan adaptabilitas. Jadi tujuan esai ini adalah untuk mengkaji peran strategis para pemimpin dalam membangun budaya Lean yang mengintegrasikan standar produk, persediaan, dan penguatan sumber daya manusia melalui pendekatan kepemimpinan transformasional. Dengan mengeksplorasi teori dan aplikasi, tesis pokok esai ini menyatakan bahwa pemimpin yang dapat menginspirasi dan memberi kuasa pada tim mampu menciptakan ekosistem operasional yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga memperkuat daya saing perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, pembahasan. Nomor 1. Penyajian kualitas dalam budaya Lean lewat kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional memiliki peran utama dalam memastikan bahwa prinsip Lean diterapkan untuk meningkatkan standar produk yang menjadi landasan efisiensi operasional. Para pemimpin yang dapat menggerakkan dan memberi kuasa pada tim mampu menumbuhkan suasana di mana setiap anggota merasa bertanggung jawab terhadap standar kualitas sehingga mengurangi kerusakan dan pemborosan. Sebagai contoh, di Toyota, figur seperti Akio Toyoda telah menerapkan ide Kaizen yang didorong oleh gaya kepemimpinan transformasional, di mana para manajer operasi mendorong inovasi dan kerjasama untuk menyertakan pengendalian kualitas dalam setiap langkah produksi. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, akan tetapi juga mengurangi biaya perbaikan. Sebaliknya, entitas seperti Ford pada awal abad ke-20 tidak berhasil dalam penyatuan ini, karena kepemimpinan yang otoriter dan tidak mendorong partisipasi staf, sehingga menghasilkan produk berkualitas rendah dan pemborosan besar. Lebih lanjutnya, kepemimpinan transformasional memfasilitasi adopsi alat-alat Lean seperti Total Quality Management atau TQM yang mengharuskan pemimpin untuk membangun visi bersama tentang nol cacat. Di Toyota sendiri, manajer operasi sering menggunakan pendekatan Genchi Genbutsu
yang didorong oleh inspirasi dari pemimpin transformasional, memungkinkan tim untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kualitas secara langsung. Ini menciptakan loop umpan balik yang kuat antara kualitas dan efisiensi, di mana pemberdayaan sumber daya manusia memainkan peran dalam mendeteksi cacat dini, sementara pengelolaan persediaan memastikan bahwa berkualitas tinggi tersedia tanpa penimbunan. Contoh lain dari kegagalan adalah perusahaan otomotif Amerika pada era 1970-an, di mana kepemimpinan yang kurang visioner mengabaikan penyatuan kualitas, yang mengakibatkan recall produk massal dan kerugian finansial. Secara teoritis, kepemimpinan transformasional seperti dijelaskan oleh Bass pada tahun 1985 melibatkan komponen seperti idealized influence dan inspirational motivation yang langsung mempengaruhi bagaimana kualitas diintegrasikan dalam operasi Lean. Pemimpin yang menunjukkan perilaku ini dapat mengubah resistensi budaya menjadi komitmen, sehingga budaya Lean dapat berkembang secara organik. Menurut Licker pada tahun 2003 dalam The Toyota Way menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional di Toyota menjadikan kualitas sebagai prioritas utama. Sementara menurut Barnes pada tahun 1978 dalam Leadership mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai alat untuk membangun komitmen kolektif terhadap standar tinggi Jurnal seperti Deming pada tahun 1986 dalam Out of the Crisis juga mendukung bahwa kepemimpinan visioner adalah kunci untuk mengurangi variasi dalam kualitas. Selanjutnya nomor 2, penanganan persediaan yang efisien dalam kerangka Lean. Penanganan persediaan yang efektif dalam budaya Lean membutuhkan kepemimpinan yang dapat menyeimbangkan pengurangan inventaris dengan responsivitas operasional, sambil memastikan penyatuan dengan kualitas dan sumber daya manusia. Pemimpin transformasional bisa memotivasi tim untuk mengadopsi just-in-time atau JIT, yang mengurangi persediaan berlebih tanpa mengorbankan kualitas. Di Toyota, tokoh seperti Taichi Ohno menggunakan pendekatan ini dengan kepemimpinan yang mendorong kolaborasi lintas departemen, sehingga persediaan dikontrol secara real time dan terintegrasi dengan pemberdayaan karyawan untuk mendeteksi masalah dini. Sebagai kontras, perusahaan seperti General Motors pada era 1980-an mengalami kegagalan karena kepemimpinan yang kurang adaptif, yang mengakibatkan overstocking dan biaya yang sangat tinggi tanpa pernyataan yang kuat dengan kualitas atau sumber daya manusia. Kepemimpinan transformasional juga harus mengatasi tantangan seperti fluktuasi permintaan pasar, di mana just-in-time memerlukan koordinasi ketat antara pemasok dan produksi. Di Toyota, CEO mendorong budaya Heizunka yang menyatukan persediaan dengan kualitas melalui inspeksi berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mengusulkan perbaikan. Jadi ini untuk menghindari bottleneck yang sering terjadi di perusahaan lain seperti Boeing pada kasus 787 Dreamliner, di mana kepemimpinan yang tidak transformasional menyebabkan penundaan produksi akibat masalah persediaan dan kualitas. Dalam konteks teoritis, kepemimpinan transformasional memungkinkan implementasi Lean dengan fokus pada intellectual stimulation, mendorong tim untuk berinovasi dalam penanganan persediaan. Menurut Lakers pada tahun 2004 menggambarkan bagaimana kepemimpinan di Toyota menyatukan penanganan persediaan dengan kualitas melalui JIT. Sedangkan jurnal seperti Walmart et al. Pada tahun 1990 dalam The Machine That Changed the World menunjukkan dampak kepemimpinan transformasional pada efisiensi inventaris. Menurut Olmo, pada tahun 1988 dalam Toyota Production System menjelaskan bagaimana pemimpin seperti Ohno mengubah persediaan menjadi alat strategis. Selanjutnya, nomor 3, penguatan sumber daya manusia sebagai elemen kunci
Penyatuan dalam budaya LEAN. Penguatan sumber daya manusia merupakan komponen krusial dalam budaya LEAN, di mana kepemimpinan transformasional memfasilitasi partisipasi aktif karyawan untuk menyatukan kualitas dan persediaan. Pemimpin yang visioner dapat membangun lingkungan di mana karyawan diberi wewenang untuk mengidentifikasi pemborosan dan berkontribusi pada inovasi. Toyota sekali lagi menjadi contoh di mana CEO dan manajer operasi mendorong respect for people melalui pelatihan dan otonomi yang menyatukan sumber daya manusia dengan kontrol kualitas dan penanganan persediaan, menghasilkan produktivitas tinggi. Di sisi lain, perusahaan seperti Chrysler pada krisis 1990-an gagal karena kepemimpinan yang tidak memberdayakan karyawan, sehingga penyatuan LEAN tidak tercapai dan menyebabkan penurunan kualitas serta masalah persediaan. Lebih dalam lagi, pemberdayaan sumber daya manusia melibatkan pengembangan keterampilan melalui program seperti Hansei di Toyota, yang didorong oleh kepemimpinan transformasional untuk membangun kepercayaan dan motivasi intrinsik. Ini memungkinkan karyawan untuk mengintegrasikan ide mereka ke dalam proses LEAN, seperti mengoptimalkan persediaan tanpa mengorbankan kualitas. Contoh negatif adalah perusahaan manufaktur di Asia Tenggara pada tahun 2000-an, di mana kepemimpinan hierarkis menghambat inovasi, mengakibatkan turnover tinggi dan inefisiensi. Secara teoritis, komponen individualist consideration dalam kepemimpinan transformasional memungkinkan pemimpin untuk mendukung pertumbuhan karyawan yang langsung berkontribusi pada penyatuan LEAN. Menurut Brands pada tahun 1978 menyoroti bagaimana kepemimpinan transformasional memberdayakan individu untuk tujuan bersama. Sementara menurut Lakers pada tahun 2004 dan jurnal seperti Buzz pada tahun 1985 dalam Leadership and Performance Beyond Expectation mengonfirmasi hubungan antara penguatan sumber daya manusia dan keberhasilan LEAN. Menurut Weaver pada tahun 1998 dalam The Human Equation menambahkan bahwa investasi dalam keunggulan operasional. Selanjutnya nomor 4, penyatuan menyeluruh dan pengaruh kepemimpinan. Secara keseluruhan, kepemimpinan transformasional menghubungkan kualitas, pemberdayaan, dan sumber daya manusia dalam budaya LEAN, menciptakan sinergi yang meningkatkan daya saing. Contoh, Toyota menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan CEO yang inspiratif langsung memengaruhi implementasi penyatuan ini. Sedangkan kegagalan di perusahaan lain menekankan pentingnya pendekatan ini. Penyatuan ini menciptakan efek domino di mana kualitas yang tinggi mengurangi pemborosan persediaan, sementara sumber daya manusia yang diberdayakan mempertahankan keduanya. Analisis lebih lanjut lagi menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mengatasi resistensi perubahan melalui komunikasi visioner, memungkinkan transisi mulus ke LEAN. Di perusahaan seperti Amazon, CEO Jeff Bezos menggunakan elemen transformasional untuk menyatukan LEAN dalam logistik. Meskipun bukan manufaktur murni, menunjukkan aplikasi lintas industri. Menurut Avolio et al. Pada tahun 1999 dalam Full Rank Leadership Development dan Weaver The Human Equation mendukung bahwa kepemimpinan transformasional adalah kunci untuk penyatuan holistik dalam operasi LEAN. Menurut Buzz dan Avolio pada tahun 1994 dalam Improving Organizational Effectiveness menambahkan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan performa melalui penyatuan elemen operasional. Selanjutnya, nomor 5, tantangan dalam implementasi dan solusi melalui kepemimpinan transformasional. Meskipun kepemimpinan transformasional efektif, tantangan seperti resistensi budaya dan kompleksitas penyatuan sering muncul. Pemimpin harus mengatasi ini dengan membangun kepercayaan,
dan komunikasi terbuka. Di Toyota, tantangan awal just in time diatasi melalui kepemimpinan yang mendorong eksperimen dan pembelajaran, menyatukan kualitas dan sumber daya manusia untuk mengurangi resiko. Sebaliknya, perusahaan seperti Kodak gagal karena kepemimpinan yang tidak adaptif, mengabaikan penyatuan LEAN di era digital. Solusi melibatkan pelatihan kepemimpinan dan benchmarking. Menurut Lakers pada tahun 2004 dan Kotter pada tahun 1996 dalam Leading Change, menekankan bahwa kepemimpinan transformasional mengubah tantangan menjadi sebuah peluang, memperkuat benang merah penyatuan. Selanjutnya, nomor 6, perbandingan dengan gaya kepemimpinan lain dan implikasi. Dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional yang fokus pada imbalan, kepemimpinan transformasional ini lebih efektif untuk penyatuan LEAN karena mendorong sebuah inovasi. Di Toyota, ini menghasilkan keunggulan yang kompetitif, sedangkan kepemimpinan laissez-faire gagal. Implikasi untuk operasi modern adalah perlunya pemimpin yang fleksibel. Menurut Barnes pada tahun 1978, menurut Bass pada tahun 1985, dan menurut Yuk pada tahun 2013 dalam Leadership in Organization, mendukung superioritas transformasional dalam konteks LEAN. Kepemimpinan transaksional seringkali mengandalkan kontrak imbalan yang dapat membatasi kreativitas dalam integrasi LEAN. Misalnya di perusahaan seperti Boeing, pendekatan ini menyebabkan masalah persediaan karena kurangnya kolaborasi. Berbeda dengan Toyota yang menggunakan inspirasi untuk mengatasi sebuah tantangan. Kepemimpinan transformasional sebaliknya membangun komitmen intrinsik yang memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia dan kontrol kualitas. Implikasi ini menunjukkan bahwa organisasi harus berinvestasi dalam pelatihan kepemimpinan untuk transisi LEAN yang sukses, terutama di era digital yang dimana adaptasi lebih cepat diperlukan. Secara teoritis, model Bass pada tahun 1985 menekankan bahwa komponen seperti individualist consideration dalam kepemimpinan transformasional memungkinkan pemimpin untuk mendukung pertumbuhan karyawan yang langsung berkontribusi pada integrasi LEAN. Contoh dari industri otomotif global menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini seperti Nissan di bawah Carlos Ghosn berhasil mengintegrasikan just in time dengan pemberdayaan sumber daya manusia, menghasilkan efisiensi tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemimpinan otoriter sering mengalami resistensi yang menghambat inovasi. Implikasi praktis adalah bahwa pemimpin harus menggabungkan elemen transformasional dengan transaksional untuk hasil yang optimal, memastikan keseimbangan antara motivasi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada penutup. Dalam rangkuman sintetis ini, kepemimpinan transformasional terlihat sebagai faktor esensial yang menyatukan prinsip LEAN dengan penggabungan komprehensif elemen kualitas, kontrol persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Membangun sistem operasional yang produktif dan responsif terhadap evolusi industri dengan mengacu pada contoh Toyota, di mana tokoh seperti Akio Toyoda menggerakkan inovasi dan kolaborasi kelompok. Esai ini menegaskan kembali tesis sentral bahwa kepemimpinan transformasional dapat membentuk iklim kerja yang mendorong penerapan Kaizen dan just in time secara paralel, yang menghasilkan penghematan sumber daya dan meningkatkan performa. Kontras dengan hambatan yang dihadapi perusahaan seperti Ford and General Motors menunjukkan bahwa tanpa model ini, integrasi LEAN yang seringkali tidak berhasil menyoroti signifikansi motivasi dan wewenang sebagai inti transformasi. Implikasi dari temuan ini melampaui batas bisnis saat ini, di mana entitas perlu memfokuskan diri pada pengembangan kepemimpinan transformasional melalui kursus dan analisis komparatif untuk mengatasi isu global seperti ketidakstabilan pasar dan persaingan sengit. Rekomendasi nyata mencakup adopsi program Respect for People, di mana semua tingkatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas saja,
eh, tetapi juga memperkuat dedikasi karyawan dan efisiensi inventaris. Penelitian selanjutnya dapat diperluas ke area digital atau jasa, memperkaya insight tentang keberlangsungan operasi. Pada intinya, kepemimpinan transformasional bukan sekedar pendekatan, melainkan penggerak untuk kreativitas secara terus-menerus yang memastikan perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga bisa berkembang di dunia yang semakin dinamis. Mungkin hanya itu saja video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi yang masih dalam belajar, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.